Perjuangan ini dibiarkan seperti ini. Di Kota Bekasi pada siang hari ini. Yang sesungguhnya kami hanya menyerukan atau dipikir yang menghalangi sudut pandang Bekasi, bahasanya mengedepankan apa yang harus menjadi sebuah capaian Bekasi. Apakah ini dianggap hal? Apakah ini? Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang mencinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Teman-teman, prestasi yang sama-sama kita kait-kaitannya dengan Tuhan. Lantas, kami tujuannya untuk kebaikan seyogyanya video troll ini tidak harus Naik ke atas. Nih, ke sini nih. Bahwa pergerakan kita hari ini adalah sebagai bentuk pemberian dan sekaligus kepekaan LSM GMB dan beberapa elemen masyarakat terkait dengan keberadaan tubuh perjuangan yang berada di perempatan Kiai Haji Nur Ali, bahwa kami keluarga besar GMBI dan seluruh elemen masyarakat, pemerintah harus bertindak tegas untuk membongkar kampung bongkar. Tidak ada kata lain, hanya satu kata: bongkar. Bongkar. Bongkar panggung reklame tersebut. Tidak ada relokasi. Bongkar, bongkar dan bongkar. Kita tidak menginginkan pemerintah Kota Bekasi kalah dengan pengusaha. Saya katakan pemerintah Kota Bekasi kalah dengan pengusaha. Apa artinya kalau kalah dengan pengusaha? Ketika tubuh ini ditutupi oleh panggung reklame dan kalau itu tidak dibongkar, berarti patut diduga sudah ada seorang yang masuk bulan pejabat di Kabupaten Bekasi. Yang kedua, kami pun mempertanyakan, bahkan hari ini kita akan mendesak di Pemkab Bekasi, siapa yang memberikan rekomendasi? Siapa yang memberikan rekomendasi? Mengapa dia berdiri di sini? Tentu ada yang melatar belakang. Kalau dia berdiri di sini tanpa ada rekomendasi, secara otomatis pengusaha tersebut harus di blacklist. Pengusaha harus di blacklist. Dia tidak boleh mencari usaha atau beraktivitas di Kota Bekasi, khususnya di Kota Bekasi, karena ini TKP-nya ada di Kota Bekasi sebenarnya. Pertama yang bisa saya sampaikan, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian kami di selanjutnya IEP, kemudian izin keterangannya. Kalau untuk penentuan titik ini kan berdasarkan dari permohonan dari dia menuju titik di situ, kemudian dikaji saat itu gambar, kemudian gambar konstruksinya. Pakai mic bos ya. Yang di situ benar atau salah. Kalau IMB-nya, jadi kami ingin menjelaskan apa ini persyaratannya belum lengkap. Jangan Bapak sebutkan saja
bahwa itu tidak benar. Coba Pak, kami minta penjelasan yang lebih jelas lagi. Ini salah atau benar pembangunan ini? Kajian teknis ini. Kajian teknis satu-satu. Berarti salah. Gini. Saya ngomong. Sebelum dapat izin dari Bapak dikeluarkan, saya akan langsung bangun. Bapak tanah pengairan dinas apa? Pemohon itu mengajukan. Ini menurut saya satunya apa? Sewalah dulu dong Pak, bukan ke Bapak dulu. Teknis kerja seperti itu rusak Pak tuh. Termasuk kita bekerja dan bobrok. Iya dong. Ya, jadi lanjut tuh Tapi jawabannya. di dalam hal itu, Bapak harus berani menyampaikan bahwa bangunan itu salah. Pak, yang izin Bapak keluarkan harus berani. Tapi tidak dengarkan rakyat. Nah, saya bisa berdiri di sini, ini punya rakyat. Iya. Saya bisa berdiri di sini. Kita sepakat. Anda pantas tidak pantas Anda kerjakan. Cuma karena uang. Sampaikan. Dengarkan kami. Kami tersinggung dengan seperti ini. Masalah Kalimat ya, ini diucapkan gitu kan. Titiknya tuh sebenarnya bukan di situ katanya. Tadi mana gitu kan? Kalau ada yang rekam itu juga Pak. Nah, itu juga pengkajian teknis. diam. Kali berapa? Ke kiri kanan berapa? Ya kalau seperti ini kan ada nih di koordinatnya. Ya kan? Kalau itu tidak tepat di situ. Ada rekan-rekan media terus. Izin lain, tapi udah berdiri itu benar apa salah? Ya kan kalau sekarang kan harus ada IMB, itu kan belum ditemukan. Langkah dari PUPR sendiri itu seperti apa? Ya kita sebenarnya udah gini ke mohon untuk segera mengurus perizinan dan juga untuk menggeser dengan beberapa alternatif. Saya juga lagi sedang minta gambarnya yang diajukan dia kemana. Tapi ada niatan nggak dari PUPR sendiri untuk menggeser video tersebut? Udah kita mintakan ke yang mohon. Kan berdasarkan sempat Stako juga di bagian pertanahan. Sebelumnya udah ada nggak rekomendasi dari PUPR sendiri Yang mana? untuk video tersebut? Yang belum ada, ya baru ini. Kenapa bisa berdiri Pak? Kalau belum ada rekomendasi? Ya, yang saya bilang rekomendasi titik yang kita keluarkan. Rekomendasi itu yang dikeluarkan dari PUPR sendiri. Oke, Pak, ini kapan Pak untuk nanti penggeseran? Kapan? Penggeserannya dalam waktu minggu, 1 minggu ini saya minta itu udah mulai dilakukan pergeseran. Nah, nanti saya minta itunya, desainnya yang mau geser kemana, yang kita setujui yang mana. Oh gitu, alternatif tempatnya Pak ya? Iya. Tapi udah Dan satu lagi pindah ke miris gitu. Kita sedih, miris sebagai orang yang menghargai, terutama saya ya, yang saya riset tentang Kiai Jenderal Ali, tentang Bekasi itu hampir 4 tahun. Riset buat diri saya sendiri, mungkin entah mau jadi buku, entah mau jadi apa, terserah, saya nggak tahu. Tapi saya riset tentang Kiai Jenderal Ali itu hampir 4 tahun. Tiba-tiba kita perjuangin di tiap event nasional, ada perayaan tiap kota ini dulu, kota-kota perjuangan di Jawa ada yang namanya komunitas reka ulang. Di Bekasi kita bikin, namanya kita komunitasnya reka ulang Front Bekasi. Karena Bekasi, iya, maksudnya komunitas renaktor tuh reka ulang. Jadi ada beberapa teman-teman yang bikin reka ulang pertempuran di daerah-daerah di Jawa. Nah, Bekasi juga, karena dulu daerah pertempuran kita buat di Bekasi, namanya kelompoknya Front Bekasi. Nah, di tiap event di kota-kota yang kita diundang, kita selalu ngangkat Bekasi. Ini loh, Bekasi itu dulu kota perjuangan, kota patriot gitu. Bekasi itu 2 tahun dihajar Belanda sama Inggris, kita masih bertahan sampai tahun 47, dari tahun 45. Tapi pada saat kita lihat ada monumen yang justru pahlawan nasional yang dari sini, itu ditutupin, rasanya miris gitu. Kita mau teriak gimana? Kebetulan cuman saya main komunitasnya di sini, karena kebetulan Jakarta tidak ada pertempuran waktu itu, hanya di Bekasi semua, Jakarta dari Klender ke Bekasi. Kita bikin komunitasnya di sini, ya akhirnya ngeliat begitu kan kita bilang sama teman-teman, ini diangkat gitu. Kalau enggak nanti jadi presiden buruk. Semua monumen di Bekasi yang tidak dirawat akan dianggap sepele. Gitu, akan sama Pemkot tidak akan dianggap, semua akan ditutup. Jadi apa yang mau dihargai sama warga? Gitu. Terutama buat kita ya yang penyintas sejarah. Jadi arahnya kemana gitu? Nggak jelas. Harapannya gimana Bang ketemu? Ya pertama, kasus yang ini pertama dibongkar dulu. Yang ini Tugu itu dibongkar dulu. Terus yang kedua, semua perawatan tugu monumen bentuk apapun di Bekasi lebih diperhatikan. Itu tugas Pemkot.
di kota Bekasi ya terutama. Selama ini masih cuek bang ya? Selama ini saya lihat cuek, hanya cuma sekedar dibangun, setelah itu tidak ada perawatan sama sekali. Selesai. Dengan Itu bang aja. siapa bang namanya? Hah? Dengan bang siapa? Saya Beni Rusmawan.